Permisi, Bu. Oh iya Mbak, mari Mbak. Sebentar ya Mbak, saya masih di belakang. Baik, Baik Bu. Bu. Masuk. Terus selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Iya Mbak. Baik, di sini kami sudah ketemu kembali dengan saya Angela dan rekan saya Talia. Baik, di sini kami dari mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol kembali setelah 3 kali pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan menyelesaikan permasalahan yang ada di Ibu, di mana didapatkan data bahwa Ibu terjadi masalah tidak dapat menyusui ASI secara eksklusif selama 2 tahun pada anak Ibu ya. Dikarenakan ada permasalahan pada payudara Ibu. Selain itu juga dari data yang kami dapatkan, Ibu produksi ASI Ibu juga tidak lancar ya Bu, yang apakah betul? Benar Mbak, benar. Baik, di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan atau pengetahuan yang kami tahu ke Ibu sehingga dapat menyelesaikan permasalahan Ibu dan semoga di hamil kedua tidak terjadi kembali dan Ibu dapat menyusui eksklusif pada anak Ibu. Mungkin nanti kita akan memberikan sedikit penjelasan dan sedikit cara untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Untuk waktunya diperkirakan 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu ditanyakan lebih dahulu dari Ibu dan Bapak? Tidak ada sih Mbak, biar bertanya Mbak. Oke, silahkan dimulai Mbak. Nah, baik, mungkin di sini kami akan mulai untuk memberikan penjelasan dan mungkin ada cara-cara sedikit dari kami. Mungkin akan dimulai oleh rekan saya. Baik Ibu Bapak, yang pertama kami akan memberikan edukasi terkait pentingnya ASI yang diberikan kepada bayi sampai umur 2 tahun. Nah, di mana ASI ini memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan selera Ibu. Karena ASI ada kandungan yang dapat mencegah infeksi pada tubuh bayi, sehingga kekebalan tubuh bayi itu akan lebih optimal. Nah, selanjutnya kami akan memberikan edukasi terkait perawatan payudara yang biasa kita sebut breast care dan juga keluhan Ibu terkait puting yang mendalam. Mungkin ini ada sedikit buklet Ibu tentang tata cara dan juga langkah dan tujuan breast care itu sendiri. Sebelumnya Ibu atau Bapak pernah dengar nggak sih istilah breast care itu apa? Coba jelasin Ibu. Mungkin Bapak, apalagi saya Mbak sebagai laki-laki, saya juga tidak pernah mendengar istilah-istilah seperti itu Mbak. Oh baik Ibu, baik Ibu Bapak, jadi breast care sendiri itu adalah perawatan payudara yang bertujuan untuk memperlancar ASI, terus juga mencegah ASI tersumbat. Selain itu juga mencegah putih agar tetap kuat dan lentur saat proses menyusui. Nah ini juga ada langkah-langkahnya ya Ibu. Nanti saya dan partner saya akan mempraktekkannya dan dan Bapak bisa memperhatikan agar nanti bisa dipraktekkan di rumah secara mandiri. Baik Ibu Bapak, kami akan menjelaskan terkait langkah-langkah breast care. Di mana yang pertama, Ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Seperti ini ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya Bu ya. Setelah itu Ibu bisa menyiapkan air hangat dan juga handuk dan direndam. Nah, setelah direndam, Ibu bisa mengompreskan ke daerah payudara selama 3-5 menit. Nah, setelah itu Ibu dapat membasahi tangan Ibu dengan minyak yang tidak panas seperti minyak zaitun atau baby oil untuk proses pemijatan. Nah, ketika tangannya sudah terbasahi oleh minyak, Ibu dapat memulaikan pemijatan di area payudara, dimulai dari area yang paling tengah ke sini ya Bu ya, sampai ke bawah. Nah, ketika sudah sampai bawah, Ibu bisa sedikit menghempaskannya sedikit saja dengan lembut, jangan keras-keras ya Bu ya, agar tidak sakit. Itu gunanya untuk memperlancar produksi ASI. Nah, untuk permasalahan puting Ibu yang mendelep, Ibu bisa melakukannya dengan cara menarik daerah puting atau memelintir daerah puting menggunakan jari atau dengan nipple puller dengan lembut. Atau di daerah areola, itu daerah yang coklat-coklat ini ya Bu ya, itu bisa ditarik seperti ini, ke lawan arah. Seperti itu Bu. Jadi itu tadi Bu Bapak terkait dengan perawatan payudara yang namanya breast care. Sebelum masuk ke perawatan payudara selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mbak, sejauh ini belum ada nggak? Baik, jika belum ada, kami akan melanjutkan ke tahap perawatan payudara selanjutnya yang dinamakan breastfeeding position atau posisi menyusui yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Ibu, selanjutnya kami akan menjelaskan untuk teknik menyusui yang benar. Yang pertama, pastikan Ibu dalam posisi yang nyaman dan rileks. Mungkin Ibu bisa bersandar di bangku ataupun di kasur, ataupun Ibu bisa berbaring. Lalu bisa menggendong bayi dengan meratakan perut Ibu dan perut bayi. Lalu Ibu bisa mendekatkan payudara dengan teknik huruf C yang terbalik dengan Ibu jari di atas. Mungkin Ibu bisa mendekatkan kepala bayi ke arah payudara. Lalu setelah sudah berdekatan, pastikan kepala bayi itu
diarahkan bersentuhan dengan puting di atas bibir bayi sehingga bayi dapat refleks untuk membuka mulutnya seperti menguap. Lalu jika bayi sudah mulutnya sudah membuka ataupun sudah menguap, ibu bisa mendekatkan kepala bayi ke arah puting. Untuk teknik menyusui yang benar, pastikan bahwa sekitar areola itu terhisap oleh bayi ataupun dengan ciri-ciri bayi itu tidak mengecap pada saat menyusui. Baik, Ibu Bapak, kami sudah selesai menjelaskannya. Mungkin dari buatan Bapak diceritakan lebih dahulu. Dari saya sih sudah paham ya Mbak, tadi Mbak juga menjelaskannya dengan kata yang mudah gitu, jadi saya udah paham. Saya juga udah paham Mbak, soalnya tadi penjelasannya itu singkat dan kan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah paham terkait edukasi yang kami berikan. Sebelum kami tutup, mungkin Bapak dan Ibu bisa menjelaskan terkait teknik bariskar dan juga posisi manusia agar kami dapat mengevaluasi apakah Bapak dan Ibu benar-benar memahami teknik tersebut. Mungkin dari Ibu Nada terlebih dahulu. Jadi untuk yang perawatan payudara, harusnya nanti namanya Mbak, bariskar ya? Oke, yang bariskar itu pertama itu kita harus cuci tangan, terus habis itu payudaranya itu dikompres pakai anduk yang hangat gitu ya Mbak, selama 3 sampai 5 menit. Habis itu dikeringin, kalau udah dikeringin nanti payudaranya di balurin pakai minyak, bisa dari minyak zaitun atau minyak oil yang lainnya gitu. Terus lalu dilakukan pemijatan. Nah itu tadi pijat ya dari dalam betis, iya di dalam ke sana. Terus nanti pas sudah di bawah itu agak dihempaskan tapi secara lembut dan pelan. Lalu abis itu tadi kan untuk permasalahan kuntik saya yang menurut itu bisa dilakuin dengan cara ditarik atau dipelintir, ya dipelintir kanan kiri itu secara lembut dan gentle. Terus juga bisa juga yang sekitar andalanya itu agak ditarik gini. Nah itu sih Mbak. Mungkin untuk yang bagian posisi menyusui bisa dijelaskan oleh Bapak. Oh ya, untuk posisi menyusui itu pastikan ibunya nyaman ya Mbak. Lalu yang kedua, dekatkan perut bayi dengan perut ibunya. Nah di situ pegang payudaranya juga duduk C ya Mbak, payudaranya di atas, lalu jadi yang ke bawah. Lalu setelah itu dekatkan bayinya ke payudara. Nah habis itu dekatkan tutupnya ke mulut bayinya sampai bayinya membuka mulutnya seperti menguap atau mulut buka, seperti itu ya Mbak. Nah habis itu untuk menyusuinya area aerolanya itu pastikan masuk semua ke mulut adiknya. Lalu pastikan juga jangan sampai mengecap, itu kan ya Mbak? Baik, dari penjelasan Ibu dan Bapak sudah bagus sekali dan sudah persis apa yang kami sudah jelaskan sebelumnya. Dan mungkin Bapak bisa mengingatkan Ibu untuk melakukan perawatan payudara dan Ibu bisa melakukan perawatan payudara secara konsisten agar permasalahan pada payudara Ibu atau dengan permasalahan puting Ibu yang masuk ke dalam bisa terselesaikan. Mungkin nanti kita akan mantau untuk waktunya sekitar 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Mungkin nanti kita akan mengkomunikasikan terlebih dahulu melalui WhatsApp sehingga kita menemukan waktu yang pas untuk bertemu kembali. Jangan lupa untuk dilakukan perawatan secara konsisten agar hasilnya itu lebih maksimal dan lebih memuaskan dan di kehamilan keduanya tidak terjadi kembali permasalahan sebelumnya. Mungkin dari kami sudah cukup dan pertemuan hari ini sudah selesai. Mungkin saya bisa berakhir terlebih dahulu. Baik Ibu, Bapak, ini kami kan ada website, ini bisa Ibu dan Bapak simpan. Terus juga apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu dan Bapak bisa menghubungi kami di nomor yang kami telah disini ya Bu. Mungkin dari kami cukup. Kami izin pamit terlebih dahulu ya Bu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga ya Mbak. Terima kasih juga ya Mbak. Mari Bu.